Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik semua tetap sehat selalu ya. Nah adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan kembali bersekolah minggu yang akan Kak Nathan dampingi. Oke adik-adik, sebelum kita sekolah minggu, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu ingin belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu serta kakak-kakak yang akan mendampingi sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan pada hari ini, juga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah oke adik-adik, sebelum kita masuk sekolah minggu, kita mau bernyanyi dulu yuk yang akan dipimpin oleh Kak Yemima. Mari kita bernyanyi. Udah pada semangat belum adik-adik? Semoga adik-adik semua udah pada semangat ya, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi firman Tuhan. Oke, jangan lupa adik-adik semua menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita masih bisa nih nyanyi satu lagu lagi. Nah setelah ini kita akan menyanyikan Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan yang akan dibawakan oleh Kak Danisa. Mari kita bernyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bacaan kitab suci kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban pedang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu di hari ini. Nah, sebelum kita akan memulai mendengar firman Tuhan dan mendengar cerita tentang firman Tuhan, Mbak Tias akan mencoba satu percobaan berikut ya. Nah, adik-adik, ini di sini ada api ya, ada lilin yang menyala, ada apinya. Lalu ini ada daun kering ya. Lalu di sini ada air, nggak kelihatan ya? Ini air ya. Nah, adik-adik, syarat sebuah benda bisa terbakar tuh apa? Oh iya, di sana ada yang jawab, kering. Iya ya gitu. Ya, kering gitu ya. Salah satu ciri benda yang mudah terbakar itu kering gitu ya. Kalau misalnya basah bisa terbakar nggak? Sulit ya untuk terbakar ya. Malah kadang-kadang tidak bisa. Adik-adik ingat ya, kalau ada kebakaran dihentikan apinya pakai apa? Pakai air. Makanya ada pemadam kebakaran itu isinya tangkinya air, disemprot pakai air gitu ya. Nah, daun ini Mbak Tias mempersiapkan ada daun kering ya, karena kalau daun basah kadang-kadang agak susah juga untuk terbakar. Daun yang masih hijau kadang-kadang agak susah gitu. Ini daun yang masih kering ya. Dengar? Ini kering ya. Nah, daun yang masih kering ini coba ya, bener nggak sih dia gampang terbakar? Wah,
gampang ya terbakar ya. Wah. Iya. Kalau ini gampang terbakar, kalau dimasukkan air mati. Dimasukkan air mati ya. Kita coba kertas ya. Kertas ini juga mudah terbakar ya, adik-adik ya. Kita coba ya. Wah, ini ya kelihatan ya. Apinya membakar kertas. Aku coba masukin di air ya. Sudah mati. Ya. Nah, ini kalau kering, kertas dan daun kering gampang ya terbakar ya. Kalau dia basah, bisa nggak sih sebetulnya terbakar? Coba ya. Ini tak basahin ya. Tak basahin. Aku coba bakar ya. Nggak mau. Susah banget. Gimana ini? Nggak mau adik-adik. Kita coba yang daun ya, daun. Celup. Coba sekarang ya. Mau nggak ya? Nggak mau. Hanya agak gosong-gosong sedikit, tapi dia nggak kebakar. Hanya berubah warnanya. Wah, agak beda sama kertas, karena kalau kertas masih kayak ada airnya gitu, masih bisa diperes kan. Kalau yang ini agak nggak menyerap gitu ya, jadi agak bisa gosong-gosong dikit gitu. Sulit yang seperti ini. Nah, adik-adik, kenapa sih hari ini kita memulai dengan mencobakan sesuatu benda yang gampang dan sulit dibakar dengan api? Karena hari ini kita mau bersama-sama belajar dari sebuah cerita Alkitab dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 sampai dengan 39 yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita, yang ceritanya adalah tentang Elia dan api dari surga. Adik-adik, kita mundur ke cerita minggu yang lalu dulu ya. Jadi waktu itu ketika Raja Israel yaitu Ahab itu mulai terpengaruh, mulai menyembah yang bukan Tuhan lagi, dan itu mempengaruhi bangsa Israel yang dipimpinnya. Wah, waktu itu Nabi Elia menyampaikan pesan ini. Raja Ahab, tidak akan ada embun atau hujan dalam beberapa tahun ke depan sampai aku mengatakannya. Benar, selama 3 tahun berikutnya benar-benar tidak ada hujan yang turun. Semua panen gagal dan kelaparan terjadi di mana-mana. Karena apa adik-adik? Ya, karena kering tanahnya. Ya, tidak ada air, tidak bisa menanam. Makanya tidak ada makanan. Makanya sampai terjadi kelaparan. Nah, waktu itu Raja Ahab marah dan ingin membunuh Elia. Dia mengejar Elia. Tapi Elia ditolong oleh Tuhan. Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit yang sepi. Tidak ada orang ya di situ. Kita lihat Elia tidak ada temennya loh. Tapi bagaimana Elia bisa makan di situ, adik-adik? Ternyata Tuhan menolong Elia dengan memberi makan roti dan daging. Nah, lalu siapa yang setiap hari ngirimin roti dan daging? Ternyata burung gagak. Iya, burung gagak itu setiap petang
datang membawa roti dan daging. Lalu Elia minumnya dari sungai Kerit itu. Nah, suatu kali ketika akhirnya Tuhan menyuruh Elia untuk pergi dari sungai Kerit, Ahab bertemu dengan Elia. Waktu itu, ketika ketemu itu, dia menuduh Elia sebagai penyebab Israel menjadi celaka. Israel menjadi tertimpa bencana kekeringan, kelaparan, tidak ada hujan. Nah, benarkah tuduhan itu? Elia menjawab kepada Raja Ahab, Ahab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti Baal. Lalu Elia melanjutkan perkataannya. Ahab, kumpulkan orang Israel di Gunung Karmel dan bawa juga 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera itu. Maka Raja Ahab mengirim utusan ke seluruh negeri, menyuruh semua orang Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel. Seperti pesannya Elia, Raja Ahab juga memanggil 450 nabi Baal dan 400 nabi palsu Asyera. Waktu orang-orang sudah berkumpul di Gunung Karmel, Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Senyap. Tidak ada yang menjawab. Semua orang diam, adik-adik. Lalu Elia menantang para nabi Baal untuk membuktikan apakah yang mereka sembah itu benar-benar Allah yang hidup. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Elia meminta untuk orang-orang Israel mempersiapkan 2 lembu. Ya, lembu itu pada zaman dulu sering digunakan untuk persembahan korban bakaran, ya, untuk berdoa gitu ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Elia meminta 2 lembu yang nanti akan digunakan, satu untuk Elia, satu lagi untuk para nabi Baal itu. Nah, Elia bilang kepada mereka, ya mari kita coba. Kita sama-sama mempersembahkan lembu ini. Bikin mezbah, bakaran, ada kayu, lalu lembunya ditaruh di atas. Lalu mintalah kepada Baal-Baal kalian itu. Mintalah kepada Baal-Baal kalian itu agar membakar seluruh korban bakaran kalian. Ingat, jangan sampai ada yang menghidupkan api sendiri. Jadi, korban bakaran ini didiamkan saja. Lalu kita sama-sama berdoa. Aku mau berdoa kepada Tuhan Allah. Kalian berdoalah kepada para Baal. Korban bakaran siapa yang nanti terbakar, siapa yang nanti mendatangkan api, dialah yang disebut Tuhan Allah. Lalu yang diberi kesempatan pertama adalah Nabi Baal dulu. Mereka memilih seekor lembu, memotongnya menjadi beberapa bagian dan meletakkan di atas kayu, di atas mezbah mereka. Lalu
Dari pagi sampai siang mereka menari-nari di sekitar altar, berputar-putar di situ mengelilingi sambil berteriak, "Baal, jawab kami! Baal, jawab kami!" Terus mereka berteriak lagi, "Baal, jawab kami!" Mereka berharap akan ada api yang datang dan membakar lembu tersebut. Tetapi iya benar adik-adik, tidak ada jawaban. Pada tengah hari, Elia mulai mengejek mereka adik-adik. "Berteriaklah lebih keras," katanya. "Tentunya dia adalah dewa. Mungkin dia sedang merenung, atau sibuk, atau bepergian. Mungkin dia sedang tidur dan kalian perlu membangunkannya." Diajak begitu, mereka berteriak lebih keras lagi, "Baal, jawab kami!" Terus teriak keras sambil menyayat diri dengan pedang dan tombak sampai berdarah-darah. Mereka berharap apa dengan menyakiti diri itu Baal datang dan membakar korban bakaran itu. Tengah hari berlalu dan tetap saja Baal yang mereka sembah itu tidak mengirim api. Mereka menjadi lebih panik adik-adik dan terus memohon kepada Baal sampai petang. Tapi kira-kira ada jawaban tidak? Iya, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian dari Baal yang mereka sembah. Nah sekarang giliran Elia mempersembahkan lembu sebagai korban bakaran. Elia meminta orang Israel untuk menyusun batu. Mengumpulkan batu, 12 batu. Kenapa 12? Karena sesuai dengan jumlah suku orang Israel. Di atas batu yang berjumlah 12 itu ditata kayu. Lalu di atasnya lembu yang sudah dipotong-potong, ya, sudah disiapkan. Nah, ada yang dilakukan lagi oleh Elia. Waktu itu dia juga meminta orang Israel untuk menyiapkan air di dalam buyung atau tempayan atau apa. Kalau adik-adik zaman sekarang agak susah ya bertemu dengan tempat air yang semacam itu ya. Kalau zaman dulu tempat air ya seperti itu bentuknya ya. Ya, kalau sekarang ya gentong gitu ya mungkin ya. Nah, satu buyung itu adik-adik ukurannya sekitar 39,5 liter. Jadi kalau yang sudah kelas 4, 5, 6 mungkin bisa membayangkan ya kalau 1 liter itu seberapa. Ya, lalu kalau 39,5 liter itu seberapa gitu. Nah, kalau adik-adik punya galon aqua yang besar atau galon air minum ya, galon air minum apapun, air mineral itu yang besar yang kadang ditaruh di dispenser itu ukurannya 19 liter. Nah, berarti kalau buyung ini kan ukurannya 39,5. Nah, kalau tadi galon kan 19, kok 19 kali 2 aja baru 38 ya. Nah, berarti 2 galon lebih gitu ya. Ukuran dari buyung itu. Berarti gede ya, lumayan gede itu. Nah, Elia itu menyuruh menyiramkan air itu tidak hanya 1 buyung, tapi 12 buyung. Adik-adik, kalau adik-adik baca lagi dalam teks itu, dia menyuruh sekali
itu 4 buyung dituang, tapi dia menyuruh itu lagi dan lagi sampai 3 kali, jadi sampai 12 kali. Jadi ada 12 buyung. Ya. Kalau 12 buyung ya kira-kira kan sama dengan 24 galon ya. Kalau tadi 1 buyung sama dengan 2 galon air mineral, berarti kira-kira 24 galon. Ya. Bisa dibayangkan seberapa banyak airnya yang disiramkan di atas lembu itu. Bukan hanya basah, tapi akhirnya airnya itu sampai mengelilingi parit. Ya, bukan hanya basah, kayunya basah, lembunya basah, batunya basah, di sekelilingnya masih ada air yang menggenang. Nah, adik-adik, kita tahu ya tadi, dalam percobaannya Mbak Tias tadi, bahwa sesuatu yang sudah kena air akan susah untuk terbakar. Nah, tapi coba ya, dalam cerita ini kita simak. Elia berdoa, dalam doanya dia memohon begini. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi, adik-adik? Benar sekali. Karena yang dipanggil oleh Elia adalah Allah yang hidup. Karena yang dipanggil Elia berseru kepada Tuhan Allah semesta alam, Allah pencipta, Allah yang hidup. Tentu saja, api Tuhan turun membakar korban, kayu, batu, tanah. Api itu juga menjilat air di parit, habis dilalap semua adik-adik. Orang-orang lalu bersujud dan berseru, Tuhan, Dia adalah Allah. Tuhan, Dia adalah Allah. Di situ orang-orang Israel akhirnya menjumpai, yang disembah selama ini ternyata bukan Tuhan Allah, ternyata palsu. Ya, nabi-nabi yang ada itu tadi juga palsu, bukan nabinya Tuhan. Dan mereka akhirnya mengetahui bahwa Allah yang hidup itu ya Tuhan. Tuhan dialah Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allahnya orang Israel. Allah yang disembah oleh Elia. Nah, lalu bagaimana nasib dari nabi-nabi palsu itu? Nah, tentu saja mereka ditangkap dan dibawa ke lembah Gison, di mana mereka dihukum mati sehingga mereka tidak bisa lagi menyesatkan orang-orang ke jalan-jalan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini, dari cerita ini, kita bisa menyaksikan ya bahwa benar-benar Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia adalah Allah yang hidup. Dia juga adalah Allah yang sama dengan kita. Di sini juga menunjukkan adik-adik bahwa Allah itu ternyata masih sayang. Ya. Jadi ketika orang-orang Israel ini mulai tidak percaya, tapi Tuhan mau menunjukkan, ya, Tuhan datang melalui api, menjawab doa yang dipanjatkan oleh Elia.
Tuhan masih sayang, Tuhan masih pingin merengkuh kembali orang Israel yang tadinya tidak percaya itu. Jadi Tuhan hadir melalui api supaya bangsa Israel percaya kembali bahwa satu-satunya Allah yang hidup adalah Tuhan Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sama seperti Allah yang kita sembah juga. Hari ini kita sama-sama diteguhkan kembali bahwa selama ini kepada Allah yang kepadanya kita berdoa, Dia adalah Allah yang hidup, ya, yang berkuasa, yang juga mengasihi kita. Selamat merenungkan firman Tuhan ini bersama dengan Bapak, Ibu, memperbincangkannya ketika nanti kalian mengalami pertanyaan-pertanyaan tentang Allah yang hidup. Perbincangkanlah dengan Bapak Ibu di rumah, diskusikanlah dan bertumbuhlah dalam pemeliharaan iman. Tuhan Allah memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Firman-Nya yang disampaikan Kak Tias keren banget ya adik-adik. Nah, semoga adik-adik semua bisa mengerti firman yang disampaikan dan melaksanakannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari nih. Oke adik-adik, nggak terasa banget ya kita sudah di penghujung acara nih. Tapi nggak apa-apa, adik-adik tenang aja karena minggu depan kita masih akan bertemu lagi di sekolah minggu seperti biasanya. Oke adik-adik, sebelum selesai sekolah minggu, Kak Nathan mau mengingatkan nih, untuk uang persembahan adik-adik boleh banget ya langsung dimasukkan saja ke celengan yang sudah ada atau bisa dikumpulkan ke gereja seperti cara-cara yang sudah disampaikan di warta jemaat. Oke adik-adik, sebelum menutup sekolah minggu pada hari ini, Kak Nathan akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami anak-anakmu sudah selesai sekolah minggu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati juga ya Tuhan untuk orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, dan kakak-kakak pendamping sekolah minggu ya Tuhan. Berkati Tuhan, semua firman dan hal baik yang kami dapatkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing dan dapat kami simpan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah oke adik-adik, sebelum menutup sekolah minggu, Kak Nathan mau mengingatkan satu hal lagi nih adik-adik. Karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupakan 5M ya adik-adik, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga makan makanan bergizi. Oke adik-adik, sekolah minggu pada hari Minggu ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan, bye!